tidak berlagak menjadi orang besar. Refleksi pagi 1277. Berlagak menjadi orang besar rupanya sudah menjadi penyakit orang dari dulu. Apa nasihat Amsal bagi orang seperti ini? Mari dengar Amsal 12 ayat 9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Saudara-saudara, penyakit berlagak menjadi orang besar memang seringlah terjadi di masyarakat karena menjadi orang besar itu seringkali terkait dengan masalah gengsi atau harga diri, apalagi bila seseorang pernah berjabatan, pernah kaya, atau pernah berkuasa. Karena kecenderungan tabiat dosa manusia memang kemudian berupaya mempertahankan harga diri dengan segala cara, termasuk dengan cara berpura-pura kaya. Ini tidaklah sepatutnya dilakukan oleh orang percaya. Saudara-saudara, penyakit berpura-pura karena jaga gengsi memanglah penyakit manusia, termasuk orang percaya. Walaupun orang percaya telah mengaku mengikut Kristus, tetapi teladan pengosengan diri Kristus di Filipi 2 ternyata tidaklah diikuti. Bayangkan, Sang Anak Allah itu rela menjadi hamba dari semua. Sayangnya, kita sebagai orang percaya masihlah gencar kejar gengsi dan suka hidup dalam ilusi. Akibatnya, kita kemudian hidup dalam kepura-puraan demi jaga gengsi dan tidak dapat hidup dengan rendah hati di hadapan Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita belajar meneladani Kristus untuk tidak berlagak menjadi orang besar. Marilah kita meletakkan harga diri kita di dalam Kristus yang telah membeli kita dengan pengorbanannya yang sangat mahal itu. Memperhatikan hewan juga. Refleksi pagi 1278. Bagaimana kontrasnya sikap orang yang benar dan orang yang jahat dalam mereka memperlakukan hewannya. Mari lihat petunjuk Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Saudara-saudara, karena orang fasik itu pada hakikatnya memang berhati jahat, maka terhadap binatang pun ia akan bersikap kejam. Tidak demikian sikap orang yang benar di mata Allah. Orang benar tentu akan memperhatikan kehidupan hewannya, karena ia melakukan itu sebagai wujud kasih dan ketaatannya kepada Allah. Ia akan selalu mengingat perintah Tuhan yang antara lain ada di Keluaran 20 ayat 10 untuk memberi istirahat kepada hewannya pada hari Sabat, serta Bilangan 25 ayat 4 untuk tidak memberangus lembunya yang sedang mengirik. Saudara-saudara, hati yang taat kepada Tuhan tidaklah hanya terwujud dalam bentuk mengasihi sesama manusia, tetapi hati yang telah diubahkan oleh kasih Allah itu juga akan nampak dalam bagaimana ia memperlakukan hewan dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kasih Allah yang ada di dalam hatinya itu akan terwujud dalam karakternya yang baik terhadap sesama ciptaan Tuhan. Ia tidak akan bersikap semena-mena dan berlaku kejam terhadap hewan serta merusak alam. Orang yang benar di mata Tuhan ini akan sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepada manusia untuk merawat alam ciptaan ini sebagai pelayan Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mengasihi segala ciptaan Tuhan dengan tidak berlaku semena-mena. Takutlah akan Tuhan
bekerja keras untuk hal baik dan benar. Refleksi pagi 1279. Pada zaman kitab Amsal ditulis, pertanian adalah mata pencaharian pokok bangsa Israel. Bagaimana Amsal membandingkan antara orang yang rajin bekerja dengan orang yang suka membuang-buang waktu tiada guna? Mari lihat petunjuk Amsal 12 ayat 11. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tak berguna adalah orang bodoh. Saudara-saudara, bekerja keras untuk sesuatu hal yang produktif dan konstruktif adalah hal yang diperintahkan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Melalui kerja keras itu, Tuhan mengaruniakan segala kelimpahan berkat-Nya. Tidak demikian dengan sikap buang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna di mata Allah. Sikap ini adalah kebodohan di mata Tuhan. Saudara-saudara, bila kita sudah tahu apa yang baik dan benar di mata Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita bekerja keras untuk mengejar dan melaksanakannya. Sikap kerja keras dalam melakukan kehendak Tuhan itu perlu menjadi etos kerja bagi setiap orang percaya. Kita tidak boleh sekali-kali malas untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi bila kerja keras itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna di mata Tuhan, ataulah hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka kerja keras untuk melakukannya adalah sebuah kebodohan. Oleh sebab itu, marilah kita mengevaluasi berbagai kegiatan kita. Apakah hal yang kita akan atau sedang lakukan itu adalah hal yang baik dan benar di mata Tuhan? Bila memang demikian, bekerja keraslah dan jangan lalai. Bila tidak, hindarilah. Senantiasa menjaga hati. Refleksi pagi 1280. Apa gejolak di hati orang fasik yang tidak takut Tuhan dibandingkan dengan gejolak di hati orang benar? Mari dengarkan petunjuk Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Saudara-saudara, orang yang tidak takut Tuhan tidaklah merasa segan untuk melakukan berbagai tindakan jahat. Bahkan karena hati dan pikirannya memang pada hakikatnya dikuasai dosa, maka orang fasik ini pun akan menaruh iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang jahat lainnya. Rasa iri hati ini bila terus menggerogoti orang fasik itu, sehingga mereka kemudian malah berlomba-lomba untuk berbuat jahat. Tidaklah demikian dengan orang benar. Kebenaran yang berakar di hatinya itu akan berbuahkan berbagai hasil yang baik pula. Saudara-saudara, sikap iri hati dan keinginan yang menggebu-gebu terhadap milik orang lain adalah buah dari hati yang dipenuhi oleh keinginan dosa. Inilah juga akar dari sikap cinta uang di 1 Timotius 6 ayat 10 yang menjadi asal muasal dari segala kejahatan. Seperti sumber air yang kotor memancarkan air yang kotor pula kemana-mana, demikian pula hati yang jahat itu akan memancar dalam segala bentuk perbuatan jahat. Inilah pentingnya mengapa hati kita sebagai orang percaya harus dijaga terus dengan firman Tuhan. Karena hati kita ini merupakan akar dari segala yang kita lakukan, maka menjaga hati tetap benar di mata Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan berbagai perbuatan yang baik dan benar di mata Tuhan. Karenanya,
marilah kita jaga terus hati kita dengan firman-Nya,